Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nabila. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi Malam, dengan nomor induk mahasiswa 18721500017. Di sini saya akan membuat video dengan syarat ujian tengah semester 3 mata kuliah kurikulum dan buku teks ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia, Eskom MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan ekonomi konsumen dan produsen. Mau tahu pembahasannya? Mari kita simak. Nah, anak-anak, yang pertama itu ada pengertian pelaku ekonomi. Ada yang tahu apa itu pelaku ekonomi? Nah, Ibu jelaskan ya. Pelaku ekonomi adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produsen, distributor, dan konsumen. Nah, berdasarkan diagram aliran yang berlingkar, nah pelaku ekonomi itu dapat dikelompokkan menjadi 4 pihak. Nah, yang pertama ada rumah tangga, yang kedua ada perusahaan, yang ketiga ada pemerintah, dan yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 4 poin yang tadi sudah Ibu jelaskan. 4 poin pelaku ekonomi itu secara rinci, apa itu rumah tangga produsen, apa itu rumah tangga konsumen, dan yang kedua ada masyarakat, yang ketiga ada perusahaan, dan yang terakhir ada pemerintah. Ibu akan menjelaskan secara rinci tentang poin-poin 4 pelaku ekonomi tersebut. Ya, poin pertama adalah rumah tangga. Nah, apa sih rumah tangga itu? Nah, rumah tangga adalah pelaku ekonomi dengan lingkup kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, terdapat juga individu bukan dari keluarga tersebut. Nah, dapat seperti nenek, kakek, atau pembantu. Nah, saya juga akan menjelaskan peran rumah tangga dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga sebagai produsen. Apa sih rumah tangga sebagai produsen itu? Nah, rumah tangga sebagai produsen dalam kegiatan ekonomi adalah yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan konsumennya. Nah, dalam menghasilkan produksi, rumah tangga keluarga juga sebagai produsen mempunyai tanah, tenaga kerja, modal atau keahlian yang dapat dimanfaatkan. Hasilnya adalah berupa uang, dan uang tersebut didapatkan dari usaha sendiri. Nah, mereka juga bekerja dengan pihak lain, dan mereka juga menyewakan faktor-faktor produksi. Selanjutnya ada rumah tangga sebagai distributor. Rumah tangga keluarga juga berperan sebagai distributor dengan membuka warung atau toko. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan lah. Nah, rumah tangga juga sebagai konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi dalam rumah tangga keluarga adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada jumlah pendapatan keluarga itu sendiri, jumlah anggota keluarga, ada status sosial ekonomi keluarga, dan yang terakhir ada harga barang atau jasa yang dibutuhkannya. Nah, poin kedua ini ada masyarakat. Yang pertama ada masyarakat sebagai produsen. Masyarakat sebagai produsen adalah anggota kelompok dengan penghasilan pendapatan dari menjual produksi produk barang atau jasa seperti berdagang, membuat kerajinan, atau hewan ternak dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada masyarakat sebagai distributor. Nah, peran ini juga dapat terwujud jika masyarakat menjadi penyalur bahan produksi ke konsumen. Nah, yang ketiga ada masyarakat sebagai konsumen. Nah, setiap kelompok masyarakat tentu membutuhkan barang dan jasa untuk kelangsungan usaha dan hidupnya. Pasti dong itu. Karena hal yang itu juga menjadikan sebagai konsumen dari produsen lain. Nah, masyarakat adalah pengguna produk-produk umum seperti jalan raya, sekolah, dan lain-lainnya. Nah, jika masyarakat tidak memiliki penghasilan,
atau hanya berperan sebagai konsumen saja, maka mereka disebut sebagai pengangguran. Poin ketiga ada perusahaan. Nah, perusahaan apa sih? Nah, perusahaan itu adalah suatu badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa dengan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, ada perusahaan sebagai produsen. Peran utama perusahaan itu untuk memproduksi dan menghasilkan keuntungan. Tentu saja perusahaan berperan sebagai produsen karena hal-hal yang harus dilakukan perusahaan sebelum menjalankan aktivitasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan barang atau jasa yang akan diproduksi, dan yang kedua ada menentukan proses pengelolaan produksi barang atau jasa, dan yang ketiga ada memastikan barang atau jasa yang diproduksi untuk kebutuhan konsumen. Nah, poin kedua juga ada perusahaan sebagai distributor. Peran utama perusahaan adalah mengalami kerugian. Nah, sehingga mereka itu harus berperan sebagai distributor agar produknya itu sampai ke konsumennya, dan pada umumnya kegiatan distribusi yang dilakukan itu adalah sebagai berikut. Nah, dia membuka cabang perusahaan, dan yang kedua dia membuat kegiatan dan promosi agar perusahaannya itu berkembang, dan yang ketiga mengadakan kegiatan perdagangan, dan yang terakhir itu memiliki armada angkatan. Poin terakhir ada perusahaan sebagai konsumen. Nah, kegiatan konsumsi perusahaan berkaitan erat dengan kegiatan produksi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada dia mengadakan bahan pokok, yang kedua dia pengadaan alat dan bahan, dan yang ketiga dia pendanaan upah untuk karyawannya. Nah, poin yang keempat yaitu ada pemerintah. Nah, apa sih pemerintah itu? Pemerintah adalah lembaga yang kepemerintahannya yang tugasnya untuk memperhatikan kegiatan perekonomian tetap berjalan. Nah, peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian itu ada sebagai berikut. Nah, yang pertama pemerintah sebagai produsen. Pemerintah terlibat dalam peran untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 dengan pasal 33 ayat 2 yang artinya cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan pelaksanaannya sebagai produsen itu diwujudkan hampir dalam seluruh bidang perekonomian. Dan yang kedua ada pemerintah sebagai distributor. Peran pemerintah sebagai distributor itu berfungsi untuk sebesar-besarnya mensejahterakan rakyat dong. Dan pastinya pada umumnya peran pemerintah sebagai distributor adalah penyaluran sesuatu dari yang berlebihan kepada yang kekurangan agar terwujudnya kesejahteraan secara merata. Dan poin terakhir ada pemerintah sebagai konsumen. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan untuk menjalankan tugasnya, pemerintah itu membutuhkan dana yang akan digunakan, pastinya dong. Kalau tidak ada dana, maka sebagai konsumen tidak akan jalan. Nah, contohnya adalah untuk membeli peralatan. Nah, kegiatan konsumsi pemerintah itu memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu untuk membangun sarana dan prasarana negara. Sekian video penjelasan dari saya tentang pelaku ekonomi. Semoga anak-anak bisa mengerti apa yang sudah saya tadi bahas dan menangkap pembelajaran materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.